Kelvin Hendra. Bab tahun 1311 sampai tahun 1320. Ketika Bas mendengar perkenalan Anwar, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan tenang. Wajah Kelvin tampak kebingungan. Dia tidak terlalu banyak mengetahui tentang dunia kultivasi. Menurutnya, keluarga pembuat senjata adalah keluarga Zulo di Pulau Serigala. Mereka juga satu-satunya keluarga pembuat senjata yang dapat membuat senjata spiritual tingkat menengah di dunia ini. Yang jelas, dia tidak tahu apapun tentang Bas. Anwar berkata, yang kau ketahui mungkin hanya keluarga Zulo. Wajar saja, karena paviliun senjata sudah hancur. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu detailnya. Anwar menatap Bas dan berkata, sekitar 20 tahun yang lalu, aku pergi ke paviliun senjata untuk mencarinya, tapi begitu aku tiba di sana, aku menemukan bahwa tempat itu sudah berubah menjadi reruntuhan yang dipenuhi oleh mayar. Seluruh paviliun sudah hancur. Aku tidak menemukan mayat Bas di sana, jadi aku mencarinya untuk waktu yang lama. Kata Anwar. Pada akhirnya, aku menemukannya di Pulau Serigala. Meridiannya hancur. Begitu pula dengan bola emas di tubuhnya. Kata Anwar sambil menggertakkan giginya, aku sudah bertanya padanya tentang apa yang terjadi waktu itu, tapi dia tidak mau bicara apapun. Jadi, Anda tinggal di Pulau Serigala karena senior Bas? Tanya Kelvin. Anwar mengangguk dan berkata, ya, aku ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Aku ingin membalaskan dendamnya, tapi selama ini, dia sama sekali tidak mau bicara padaku. Setelah itu, dia menatap Bas dan berkata, kawan, Kelvin ini adalah pemegang longevity mantra, cucunya Robin Hendra. Biarkan dia memeriksamu. Dengan begitu, mungkin kau bisa kembali ke puncak tingkat Ningdan. Baru-baru ini, aku juga berhasil menembus ke tingkatan baru dan berada di tahap akhir tingkat Ningdan. Aku juga punya beberapa kenalan di dunia kultivasi. Kata Anwar. Kita pasti akan menghadapinya bersama. Klub. Pada saat itu, Kelvin melihat setetes air mata yang jatuh di atas tangga. Sepertinya Bas baru saja menangis. Dia mendengar Anwar yang bicara tentang hal-hal di masa lalu, hingga mempengaruhi emosinya dan membuatnya meneteskan air mata. Apa dia masih bisa disembuhkan? Tanya Anwar. Kelvin berpikir lama sebelum akhirnya berkata, saat ini, senior Bas sudah bisa bergerak bebas. Tampaknya, pembuluh darah di dalam tubuhnya telah pulih dengan sendirinya. Pada saat ini, dia hampir bisa memastikan bahwa fisik Bas pasti telah dimurnikan. Namun, bola emasnya telah hancur. Kelvin merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata, memang ada beberapa masalah dan saya perlu memastikan sejauh mana kerusakannya. Bola emas milik sosok di tingkat Ningdan tak ubahnya sama seperti esensi tubuhnya. Jika bola emasnya hancur, kemungkinan besar, dia tidak akan bisa bertahan hidup terlalu lama. Saat ini, Bas memang masih hidup. Seharusnya bola emasnya belum hancur sepenuhnya dan hanya kehabisan energi. Jika memang hanya kehabisan energi, maka Kelvin punya cara untuk menyembuhkannya. Kelvin bergerak maju dan mendekati Bas. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan menyentuh pergelangan tangan Bas. Bas tidak menolak. Dia menundukkan kepalanya sambil menangis. Kelvin mengaktifkan longevity mantra, lalu menutup mata dan mulai memeriksa kondisi tubuh Bas dengan seksama. Kondisi kesehatan Bas sangat buruk. Ya, banyak bagian pembuluh darahnya yang menyempit. Hal itu diperparah dengan bola emasnya yang juga hancur. Selain itu, kerusakan pada 5 organ utamanya juga cukup parah. Ditambah dengan pengaruh alkohol dan rokok sepanjang tahun, dan tidak adanya energi spiritual untuk mengeluarkan kotoran ini, maka kondisi tubuhnya menjadi sangat buruk. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, mungkin dia sudah mati berkali-kali. Kelvin memeriksa dantian milik Bas. Di tengah dantiannya, bola emasnya seperti hampir redup akibat kekeringan, tapi belum sepenuhnya hancur. Masih ada sedikit energi spiritual yang berputar di dalamnya, membawa nafas kehidupan pada bola emas tersebut. Akan tetapi, seluruh bola emasnya terlihat kusam dan suram. Tak lama kemudian, Kelvin mulai membuka matanya. Bagaimana? Tanya Anwar dengan cepat. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Kata Kelvin. Senior Bas telah meminum alkohol dan merokok selama bertahun-tahun, hingga kondisi tubuhnya sangat buruk. Tidak ada energi spiritual yang bersirkulasi di dalam tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, mungkin dia sudah mati. Tentu saja, semua ini masih bisa diobati. Kata Kelvin. Saya akan memberi beberapa suntikan dan mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya. Saya akan membersihkannya. Namun, sampai di sini, Kelvin menghirup nafas dalam-dalam dan berkata, namun, bola emasnya hampir habis dan sulit untuk dipulihkan. Wajah Anwar berubah, hingga membuatnya berkata, apa tidak ada cara lain? Tubuh Bas juga gemetar hebat. Dengan kepala tertunduk, harapan kecil itu kembali meredup. Sebenarnya, masih ada cara untuk memperbaikinya, kata Kelvin. Namun, dia perlu menelan pil penyembuhan tingkat 4. Dengan pil itu, maka kita dapat memperbaiki bola emas di tubuhnya. Kata Kelvin. Akan tetapi, walau pil penyembuhan merupakan pil tingkat 4, tapi proses pembuatannya sama rumitnya seperti pil tingkat 5. Satu-satunya alkemis tingkat 4 di dunia ini adalah Agung Hendra. Itu pun dia baru saja menjadi alkemis tingkat 4. Kata Anwar sambil mengerutkan keningnya, mungkin ini akan sangat merepotkan. Tidak juga. Sebenarnya, saya adalah seorang alkemis tingkat 4 dan mungkin bisa mencoba untuk membuat pilnya. Kata Kelvin. Masalahnya adalah, saya tidak sepenuhnya yakin dapat berhasil. Selain itu, sulit untuk menemukan bahan-bahan mentah untuk pilnya.
Apa katamu? Ketika itu, Anwar menatap Kelvin dan bertanya, kau bilang dirimu adalah seorang alkemis tingkat 4. Kelvin berbalik dan menatap Anwar, lantas bertanya, benar. Kenapa? Kau pasti sedang bercanda. Kata Anwar. Sepengetahuanku, seorang alkemis tingkat 4 perlu menembus ke tingkat Ningdan. Katamu, kau adalah alkemis tingkat 4. Kelvin menatap Anwar dan berkata, bukan hanya sudah mencapai tingkat Ningdan, melainkan saya sudah menyalip pencapaian Anda di peringkat immortal. Omong kosong, kata Anwar. Ketika pertama kali bertemu denganmu, saat itu kau masih berada di tingkat roh. Walau kau tidak kekurangan pil untuk berkultivasi, bagaimana mungkin kau bisa menembus ke tingkat Ningdan dalam kurun waktu singkat? Kelvin terdiam. Dia melambaikan satu tangannya, sambil melepaskan aura di tubuhnya. Seketika itu juga, aura di pertengahan level Ningdan mulai menyeruak darinya. Anwar jelas merasakannya. Ketika itu, mulutnya perlahan terbuka lebar, sambil menatap Kelvin terperangah, tahap pertengahan. Tingkat Ningdan. Sekarang Anda sudah percaya, kan? Tanya Kelvin. Anwar menatap Kelvin dengan tidak percaya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan tidak terima, tapi mustahil kau bisa melampauiku di peringkat immortal. Setelah berbicara, Anwar menambahkan, aku sudah berada di tahap akhir tingkat Ningdan. Kini, mestinya aku sudah berada di top 10 peringkat immortal. Jadi, bagaimana perbandingan Anda dengan Yosa? Tanya Kelvin. Yosa telah berada di tingkat Ningdan selama bertahun-tahun. Cucu ini juga merupakan anggota keluarga Daryana yang sangat kaya. Saat berbicara sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba menyempit dan bertanya, Yosa tewas semalam, kenapa kau bertanya soal dia? Jangan-jangan, kau adalah orang yang membunuh Yosa. Kelvin tersenyum tipis dan berkata, ya, saya adalah orang yang membunuh cucu itu. Pupil mata Anwar terus membesar. Kedua orang itu tidak menyadari bahwa Bas, yang selalu menunduk, matanya kini mulai berbinar. Anwar melihat situasi di sekitar dan berkata, apa kau sudah gila? Dia adalah Yosa Daryana, anggota keluarga Daryana, yakni keluarga pemimpin di dunia kultivasi. Keluarga mereka punya 4 master di tingkat Ningdan, dan Gama adalah sosok yang sulit ditebak. Dia adalah petinggi penjaga malam. Jika dia sampai mengetahui hal ini, maka kau akan berada dalam masalah besar. Kelvin mendengus dingin dan berkata, apa Anda sudah flengar? Saya telah membunuh Nanda Daryana di depan mata Gama. Untuk Anwar sendiri, walau orang ini dijauhi oleh banyak kultivator di dunia kultivasi, karena mereka menganggapnya sebagai malapetaka, tapi dia adalah sahabatnya Permadi Gunung Hijau. Bahkan seringkali Anwar telah menyelamatkan Kelvin. Oleh karena itu, Kelvin masih sangat percaya padanya. Setelah itu, dia mengangkat satu tangan dan mengeluarkan pedang bulan di tangannya, sambil berkata santai, saya bahkan telah merampas pedang bulan dan armor badak milik keluarga Daryana. Ketika itu, bahkan Gama Daryana tidak berani mengucapkan apapun. Apa saat itu Adrian sedang bersamamu? Tanya Anwar. Bukan. Kelvin berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata, keluarga Daryana telah bersekongkol dengan organisasi Zero. Hilangnya kakek saya juga ada hubungannya dengan keluarga Daryana. Oleh karena itu, saya datang ke Pulau Serigala untuk mencari kakek saya. Jika semuanya berjalan dengan lancar, setelah menemukan kakek saya akan mencari bukti tentang persekongkolan ini. Sambil bicara, intensitas membunuh mulai berkobar di matanya, saya akan mencabut keluarga mereka hingga ke akar-akarnya. Wajah Anwar tampak tidak percaya. Dia menatap Kelvin dan berkata, Gama adalah salah satu petinggi penjaga malam. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan organisasi Zero? Wup. Tepat pada saat itu, Kelvin menemukan bahwa lengannya ditangkap oleh seseorang. Dia merasakan kekuatan besar yang mengalir di tangannya. Seandainya Kelvin belum memurnikan tulangnya, mungkin dia tidak akan mampu bertahan dari cengkraman itu. Di waktu yang sama, dia menatap Bas dengan kebingungan. Saat ini, Bas sedang mencengkram tangannya. Pada sorot matanya yang semula kabur, kini muncul semacam harapan yang mengerikan. Dia menelan ludahnya, lalu menatap Kelvin dan bertanya, apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Itu benar. Kelvin bertanya dengan ragu-ragu, memangnya kenapa? Bas sontak terlihat bersemangat, seolah dia kembali melihat harapan. Sekujur tubuhnya gemetar dan berkata, apa kau benar-benar ingin mencabut keluarga Daryana sampai pada akarnya? Sambil bicara, air matanya terus menetes. Kelvin mengangguk dan berkata, tentu saja. Apakah? Bas menggertakkan giginya dan cengkramannya semakin erat, sambil bertanya, apa kau dapat membawa saat melakukannya? Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Gama mati. Melihat Bas merasa sangat bersemangat sekaligus gugup, pupil mata Anwar sedikit menyusut dan bertanya, apa hancurnya paviliun senjata dan kondisimu sekarang ini, semua itu ada hubungannya dengan keluarga Daryana. Kelvin tampak tergugah. Dia menatap Bas dan berkata, saya bisa membawa Anda. Jika Anda punya dendam kepada mereka. Tentu saja, Anda bisa memberitahu kami apa yang terjadi pada paviliun senjata waktu itu. Air mata terus mengalir dari mata Bas. Anwar dan Kelvin terus menatapnya. Bas masih menangis. Dia menangis untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menyeka air matanya dan berkata, 20 tahun yang lalu. Sampai di sini, bibirnya sedikit bergetar. Aku berada di paviliun senjata. Paviliun senjata didirikan di kedalaman gunung di kota Sierra. Karena aku adalah seorang pembuat senjata dan punya kemampuan yang cukup baik, maka posisi paviliun senjata cukup baik, kata Bas. Aku selalu membuat beberapa senjata dan menjualnya kepada para kultivator.
Aku juga menjualnya pada penjaga malam. Aku dan beberapa penjaga malam selalu punya hubungan yang baik. Kata Bas. 20 tahun yang lalu, suatu hari, tiba-tiba Gama Daryana datang untuk menemuiku. Dia adalah salah satu petinggi penjaga malam dan sosok papan atas di dunia ini. Tentu saja, aku perlu menyambutnya dengan baik. Kata Bas. Sampai di sini, sorot matanya mulai tampak getir. Di Dark Web, keluarga Daryana telah membuka sebuah toko yang sangat besar. Saat itu, mereka telah mendominasi pasar obat, jadi dia datang mencariku dan ingin bekerja sama denganku. Ekspresi Kelvin sedikit berubah. Ini seperti apa yang dipikirkan olehnya. Keluarga Daryana ini memonopoli semua sumber daya kultivasi ke dalam tangan mereka. Syaratnya adalah, keuntungan yang saya peroleh masih tetap saya, tapi saya harus menjual barangnya kepada mereka. Kata Bas. Saat itu, saya merasa bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang baik untuk dunia kultivasi. Sebab, pada akhirnya, hal itu bisa membuat keluarga Daryana menjadi sangat dominan. Apalagi, mereka telah menguasai pasar obat. Karena mereka sudah berada di posisi yang sangat tinggi, maka saya menolaknya, kata Bas sambil tersenyum getir. Setelah saya menolaknya, tiba-tiba muncul 5 orang. Bas tersenyum getir. Teguh, Grace, Brandon, Yosa, dan Juju, totalnya ada 5 sosok di tingkat Ningdan. Kemudian, dalam tatapan mata Bas Munel ekspresi putus asa, mereka membantai kami semua. Brandon menyiapkan forinasi dan membuat kami tidak bisa kabur. Pada akhirnya, ada 50 orang di pavilion senjata kami, termasuk alkemis dan orang biasa, tewas di dalam sanal. Dan untuk menghinaku, mereka merusak bola emasku, lalu membuangku ke Pulau Serigala. Kata Bas dengan frustasi. Saat berbicara sampai di sini, dia menatap Anwar dan berkata, setelah kau menemukanku, kau terus bertanya tentang siapa yang sebenarnya melukaiku. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku takut kau bertindak bodoh dan akhirnya kehilangan nyawamu sendiri. Anwar mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya yang muram hampir meneteskan air mata. Kita sama-sama tidak pernah terlibat dalam pertempuran ini. Kita tidak bisa membantu penjaga malam untuk bertempur di wilayah luar. Kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh organisasi Zero dan hanya memikirkan bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan kultivasi. Kata Anwar. Tapi dunia ini masih saja terus kekurangan senjata spiritual. Bahkan mereka tidak membiarkanmu hidup tenang. Gama Daryana. Kata Anwar sambil menggertakkan giginya. Kudoakan agar kau punya banyak keturunan. Berapa persen tingkat keberhasilanmu dalam membuat pil? Tanya Anwar. Apa saja bahan mentahnya? Aki akan mencoba untuk membelinya. Kelvin memikirkannya dengan serius, sebelum akhirnya berkata, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil sangat jarang ditemukan. 3 bahan utamanya adalah rumput spiritual, batu langit, dan buah kuning. Selain itu, dibutuhkan ratusan jenis tanaman berkualitas rendah. Kata Kelvin. Ketiga jenis herbal itu, semuanya adalah bahan utama untuk membuat pil tingkat 4. Seluruh proses pembuatannya sangat rumit. Sejujurnya. Sampai di sini, Kelvin berkata dengan ragu-ragu, tingkat kesulitannya setara dengan pil tingkat 5. Walau kita punya bahan-bahannya, saya tidak yakin 100% akan berhasil. Anwar merenung sejenak, sebelum akhirnya berkata, memang benar, semuanya adalah bahan-bahan langka. Aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Jika tidak bisa menemukannya, aku akan pergi ke situs kuno. Kelvin merasa tergugah dan berkata, oh ya, alasan kenapa saya datang kemari adalah karena saya ingin bertanya tentang situs kuno pada Anda. Jadi, berapa banyak yang Anda ketahui tentang situs kuno ini? Tidak banyak yang ku ketahui. Kata Anwar. Sepengetahuan kami, hanya leluhur pedang yang pernah masuk dan berhasil keluar dari sana. Dia pergi secara diam-diam dan tak pernah memberitahukannya pada orang lain. Kelvin terkejut sejenak, lantas bertanya, Anda belum pernah masuk ke sana sebelumnya. Untuk apa aku masuk ke sana? Cari mati. Tanya Anwar dengan tatapan aneh. Namun, seandainya tidak ada cara lain untuk mendapatkan bahan-bahan herbal itu, mungkin aku akan masuk ke sana. Kelvin terdiam, lantas dia mengangguk dan berkata, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang tetua bijak? Saya akan berduel dengannya dalam 3 hari ke depan di arena pertandingan. Jika saya membunuhnya, organisasi Zero akan. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Kata Anwar sambil menyeringai, cucu ini memang tidak berada di peringkat immortal, tapi dia adalah seorang ahli yang sudah berada di puncak tingkat Ningdan. Kurasa dia tidak jauh berbeda dengan Lazarus. Kelvin terkejut dan berkata, sebegitu hebatnya. Lantas kenapa Brandon menjadi orang nomor 2 di organisasi Zero? Orang ini tidak bertanggung jawab. Kata Anwar. Selain pemarah, sikapnya juga tidak jelas. Menurutku, kau tidak perlu bertempur mati-matian melawannya. Kelvin berpikir sebentar, sebelum akhirnya berkata, jadi sepertinya, saya hanya punya satu pilihan dalam duel mendatang. Saya harus lari. Seandainya dia belum sanggup mengalahkannya, maka dia akan melarikan diri. Nanti, setelah dia sanggup melakukannya, dia akan menantangnya lagi. Kenapa kau bertanya tentang situs kuno? Tanya Anwar. Kelvin merenung sejenak dan berkata, kakek saya mungkin berada di dalam sana. Saya ingin masuk dan melihatnya. Anwar sedikit terkejut, lantas dia mengangguk dan berkata, mungkin aku tidak akan bisa duduk diam sekarang. Sambil bicara, dia membalikkan satu tangannya, lalu mengeluarkan pena dan kertas, sebelum akhirnya memberikan itu pada Kelvin, tuliskan semua bahan yang diperlukan untuk membuat pil tersebut. Aku akan mulai untuk mencarinya.
Setelah itu, dia bertanya, kapan kau berencana untuk masuk ke situs kuno? Perkiraan saya dalam beberapa hari ke depan. Ujar Kelvin. Baru-baru ini, saya mendengar sebuah berita bahwa di penjara bawah tanah istana kota milik Lazarus, di sana ada seseorang yang pernah masuk dan keluar dari situs kuno. Saya berpikir untuk membantunya dan mencoba untuk memahami lebih banyak tentang situs kuno. Ekspresi Anwar sedikit berubah. Dia melihat Kelvin dengan tatapan aneh dan berkata, penjara bawah tanah istana kota milik Lazarus. Itu adalah penjara bawah tanah yang paling rumit di dunia. Tanpa peta, kau tidak akan bisa keluar dari sana. Saya akan mencari cara, kata Kelvin. Garis miring. Anwar mengangguk dan berkata, baiklah, selain mencari bahan herbal, aku akan menghabiskan sebagian besar waktuku di bengkel pandai besi ini. Jika kau ingin melakukannya, kau bisa mencariku di tempat ini. Kelvin mengangguk, lalu dia terpikirkan tentang sesuatu, sebelum akhirnya menoleh ke arah Bas dan berkata, Senior Bas, maaf kalau saya kurang sopan, tapi saya punya permintaan. Katakan saja, kata Bas. Jika saya berhasil, kata Kelvin. Jika saya berhasil membuat pilnya dan memulihkan kekuatan Anda. Apa Anda bisa membantu saya untuk membuat sebuah senjata dengan gratis? Bas menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kau bisa menyembuhkanku, maka aku akan menganggapnya sebagai rahmat yang luar biasa. Bukan hanya satu kali, selama kau punya bahan-bahannya, aku bisa membuatkan senjata untukmu dengan gratis, sebanyak apapun yang kau mau. Kelvin berkata dengan senang hati, apa Anda bisa membuat senjata seperti ini? Kelvin membalikkan satu tangannya dan mengeluarkan tas jarum perak. Kelvin membuka tas jarum peraknya dan memberikannya pada Bas. Tepat pada saat itu, ekspresi Bas sedikit berubah dan berkata, jadi, ini adalah jarum perak pemberian kakekmu. Apa maksudnya? Tanya Kelvin dengan heran. Jarum perak ini, dulu adalah aku yang membuatnya. Jarum perak ini ditempa dari besi misterius yang berasal dari langit. Ketika itu, aku membuatnya berdasarkan ide dari kakekmu dan jumlahnya mencapai 3.000 jarum, kata Bas. Jika kau mengaktifkan 3.000 jarum peraknya sekaligus, maka jarum-jarum itu bisa berubah menjadi sebuah formasi pertempuran. Kekuatannya tidak kalah dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Namun, ketika itu, ternyata besi misterius yang dibawa oleh kakekmu tidak cukup. Bas tersenyum pahit. Karena aku juga telah menghabiskan banyak bahan dalam proses pembuatannya, pada akhirnya, aku hanya bisa membuat 366 jarum. Apa kau ingin agar aku melengkapinya? Tanya Bas. Kelvin mengangguk dan berkata, tapi kita perlu menunggu sampai Anda pulih. Terkait bahan pembuatannya, saya akan berusaha mencari cara untuk menemukannya. Kekuatan teknik, 1.000 jarum kecil hanya sepenuhnya dapat diaktifkan dengan menggunakan jarum perak, tapi saat ini, Kelvin hanya punya lebih dari 300 jarum perak. Jadi, dia belum bisa memaksimalkan potensi tekniknya. Tidak masalah. Kata Bas. Setelah aku pulih, kita akan membuatnya. Setelah melihat harapan untuk membalas dendam, semangat Bas akhirnya kembali menyala. Ketika itu, Anwar menatapnya, sebelum akhirnya berkata, jangan lagi mabuk-mabukan dan merokok. Setelah kau pulih, kita akan bekerja sama dengan anak muda ini untuk memotong kepala si bangsat Gama. Kata Bas. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencari bahan pilnya. Kata Anwar. Aku juga punya sedikit urusan, jadi aku pergi dulu. Dua orang keluar dari bengkel pandai besi milik Bas. Setelah mereka berdua pergi jauh, Bas berjalan naik ke atas tangga. Tidak lama kemudian, di tengah-tengah tumpukan sampah, dia mencari-cari sesuatu sejenak. Kemudian, dia menemukan sebuah palu besi dari tumpukan sampahnya. Palunya diselimuti oleh debu yang cukup tebal. Yang jelas, sudah bertahun-tahun palu ini tidak pernah digunakan. Bas mengeluarkan palunya dan meniupnya dengan lembut. Palunya sedikit bergetar, sebelum akhirnya semua debunya hilang. Kemudian, palunya memancarkan kilauan logam dan tidak berkarat meski sudah lama tidak dipakai. Pada bagian tengah palu itu terdapat sebuah batu permata berwarna biru. Bas berlutut di depan palunya, lalu bergumam pelan, para leluhurku, hari ini aku melihat sebuah harapan. Aku baru saja melihat sebuah harapan. Kelvin tidak tahu tentang semua ini. Dia dan Anwar tiba di pintu lalu mereka berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Rumah Filio dan Fiona juga berada di lingkaran luar. Kebetulan, Kelvin juga hendak menemui Fiona. Beberapa menit kemudian, Kelvin telah tiba di rumah Fiona. Dia mengetuk pintunya. Tidak lama kemudian, terdengar suara di balik pintu, siapa itu? Aku, kata Kelvin. Mendengar suara Kelvin, akhirnya Filio merasa lega dan segera membuka pintu. Setelah Kelvin masuk, dia buru-buru menutup pintunya lagi. Kelihatannya ada banyak orang di kota ini yang mengincar mereka. Setelah masuk, Kelvin bertanya, apa kau merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kata Philo, saya sudah bisa berjalan, tapi masih merasa agak lemah. Aku akan kembali memeriksamu. Setelah itu, seharusnya kondisimu akan segera pulih, kata Kelvin. Pada saat ini, Fiona keluar dari kamar. Dia mengenakan gaun hitam dan terlihat seperti gadis biasa. Hanya saja, Kelvin merasa bahwa gaun ini tidak cocok dengannya. Sebab, bagian depannya terlihat sedikit datar. Anda datang ke rumah kami tanpa membawa makanan. Ujar Fiona dengan nada dingin. Kalian belum makan? Tanya Kelvin dengan heran. Filio terbatuk kering dan berkata, belakangan ini, saya tidak bisa mencuri apapun. Kemarin, diam-diam saya makan sedikit di bar. Kelvin menatap Fiona dan berkata, kau sudah berada di tingkat roh, tapi tidak bisa merawat adikmu sendiri.
Fiona mendengus dan berkata, saya hanya mencuri pil. Jika ada uang, tentu saya akan membeli sumber daya kultivasi. Adik saya yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan makanan kami. Kelvin terdiam. Kakak beradik ini, rupanya sedikit aneh. Kelvin menggerakkan tangannya, lalu setumpuk uang muncul di tangannya. Kemudian, dia memberikannya pada Filio dan berkata, belilah makanan. Jangan mencuri lagi. Mata Filio tampak berbinar. Dia tidak sungkan-sungkan dan langsung mengambil uangnya, lalu berkata, terima kasih. Sampai di sini, matanya sedikit menyipit. Oh ya, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kelvin Hendra. Kata Kelvin. Terima kasih, kakak Kelvin. Filio mengangguk puas. Fiona mencibir dingin dan berkata, mari kita pergi untuk mencari orang. Kelvin mengangguk. Pada saat itu, Fiona masuk ke dalam kamar untuk mengambil sebuah penutup kepala. Setelah itu, mereka berdua pergi dari rumah. Di mana tempat tinggalnya? Tanya Kelvin. Dia berada di timur kota, kata Fiona. Tempatnya tidak jauh dari sini, Jalan Lori nomor 73. Kelvin mengangguk. Sambil berjalan, Kelvin bertanya padanya, bagaimana kondisi tubuhmu? Luka luarnya sudah hampir sembuh sepenuhnya, tapi luka dalam masih perlu waktu untuk pemulihan, kata Fiona. Ah, semoga kali ini kita mendapatkan hasil. Namun, kita juga harus tetap waspada. Jika sampai ditangkap oleh anak buahnya pemimpin kota, maka kita tidak akan bisa lagi mencuri sesuatu di masa depan. Saat berbicara tentang ini, matanya berbinar. Kali ini, saya berharap bisa pergi ke situs kuno dan mendapatkan harta karun besar sehingga, saya bisa punya cukup sumber daya untuk berkultivasi sampai ke tingkat Ningdan. Selama saya berada di tingkat Ningdan, maka saya bisa makan enak. Bukankah sebagian besar orang yang masuk ke dalam situs kuno tidak bisa keluar lagi? Tanya Kelvin. Sebagai kultivator di tingkat roh, apa kau tidak takut dengan rumor yang beredar? Jika saya takut, kata Fiona, saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Apa kau berminat untuk menjadi murid? Kelvin menatap Fiona dan berkata, aku bisa menerimamu sebagai muridku. Ya, Kelvin berpikir untuk mencari murid. Apalagi, bakat yang dimiliki oleh Fiona sangat mengerikan. Padahal dia hanya mencuri barang, tapi sudah bisa mencapai tingkat roh. Dia baru berkultivasi selama 10 tahun. Bakat semacam ini sungguh luar biasa. Seberapa hebat Anda? Tanya Fiona. Aku berada di pertengahan tingkat Ningdan. Kata Kelvin. Jika kau menjadi muridku, aku akan memberimu suplai pil yang cukup. Kau juga bisa memilih metode kultivasi yang kau inginkan. Energi spiritual Fiona tidak begitu padat. Kemungkinan besar, dia berlatih dengan metode kultivasi tingkat rendah. Setelah mendengar ucapan Kelvin, Fiona mulai merasa tertarik. Setelah beberapa saat, dia berkata, lupakan saja. Kita bicarakan nanti lagi. Kelvin juga tidak memaksanya. Pada saat ini, mereka berdua melewati beberapa jalan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Jalan Lori. Tak lama kemudian, mereka menemukan rumah bernomor 73. Rumah-rumah di tempat ini, sebagian besar berada di lingkaran dalam. Para penguasa di tempat ini cukup kuat. Nomor 37 adalah sebuah villa bergaya Cina. Ketika itu, Fiona pergi untuk mengetuk pintunya. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam ruangan, langit dan bumi, gunung dan air. Fiona menjawab, perubahan yang luar biasa. Dua orang itu jelas berkomunikasi menggunakan kode rahasia. Setelah Fiona menjawabnya, pintu itu kemudian dibuka. Yang membuat Kelvin merasa terkejut adalah, orang di balik pintu juga mengenakan topeng, seolah dia takut bahwa identitasnya akan terungkap. Silahkan masuk, kalian berdua. Katanya. Fiona dan Kelvin masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa keduanya menuju pada sebuah ruangan, lantas berkata, mohon tunggu sebentar, tuan rumah kami akan segera keluar untuk menemui kalian. Tidak masalah. Kata Fiona. Orang itu meletakkan beberapa makanan ringan di atas meja, lalu menambahkan beberapa minuman, sebelum akhirnya pergi. Namun, Fiona sangat waspada dan tidak mencicipi makanan tersebut. Justru Kelvin malah mencobanya dan menemukan bahwa rasanya cukup lezat. Anda tidak takut bila diracuni? Tanya Fiona sambil memandangnya dengan aneh. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, aku adalah seorang alkemis. Jika ada racun dalam makanan ini, aku bisa mengetahuinya. Setelah mendengar ucapan Kelvin, Fiona juga tidak ragu-ragu lagi. Kira-kira 10 menit kemudian, sosok yang gagah berjalan masuk ke dalam ruangan. Tingginya diperkirakan mencapai 2 meter, rambutnya berwarna emas, hingga membuatnya mirip seperti orang asing. Sebenarnya, tidak sedikit jumlah orang asing di Pulau Serigala. Orang itu mengenakan topeng berwarna hitam. Topengnya agak mengerikan, sehingga sulit untuk melihat wajah aslinya. Dia berjalan di depan Kelvin dan Fiona, sebelum akhirnya duduk. Matanya di balik topeng menatap Kelvin yang mengenakan masker, lantas bertanya, dia adalah. Fiona berkata, teman saya. Dia juga ingin bergabung dengan kita. Orang itu terdiam sejenak. Kemudian, dia menatap Fiona dan bertanya, mana petanya? Kelvin membalik tangannya, mengeluarkan peta dan membukanya di depan orang itu, sambil berkata, apa ini petanya? Orang itu tampak sedikit bersemangat, sebelum akhirnya berkata, berikan padaku petanya. Kelvin menarik kembali tangannya dan memasukkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menatap orang di depannya, lantas tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, peta ini akan lebih aman jika berada di tangan kami. Bagaimanapun, kita akan menyelamatkan orang lain, jadi seharusnya tidak masalah siapapun yang membawa petanya. Orang itu memicingkan matanya dan berkata, apa aku sudah bilang kalau aku akan setuju dengan keterlibatanmu?
Bersambung.